Rasakan denyutan itu. Bukan denyutan jantung yang tenang, melainkan denyutan kegelisahan yang merayap di bawah kulit, dimulai sejak detik alarm berbunyi. Ini adalah simfoni kekacauan modern yang tak pernah berhenti, sebuah kebisingan tak terlihat yang kita biarkan mendikte kecepatan langkah kita, irama napas kita. Anda tahu persis apa yang saya bicarakan. Pagi hari yang seharusnya menjadi landasan persiapan malah berubah menjadi arena pertarungan untuk merebut kembali waktu yang belum sempat kita miliki. Kita hidup di bawah ilusi kendali bahwa jika kita hanya bekerja lebih keras, merencanakan lebih teliti, atau menanggapi lebih cepat, kita akan akhirnya mencapai tempat hening itu, tempat yang aman dari gejolak dunia. Namun, tempat hening itu tidak pernah datang. Atau, jika datang, itu hanya jeda sesaat sebelum gelombang berikutnya menghantam. Kita menghabiskan energi berharga untuk mencoba memutar kemudi kapal yang sudah berlayar di lautan badai yang bukan milik kita. Kita mencoba mendikte angin, menenangkan ombak, dan bahkan mengutuk langit karena menumpahkan hujan di hari yang kita rencanakan untuk cerah. Lihatlah seberapa banyak hari Anda yang dihabiskan untuk melawan hal-hal yang sama sekali tidak dapat Anda ubah. Kritikan dari rekan kerja yang sinis, penundaan yang tidak terhindarkan, atau janji yang dibatalkan. Setiap kali itu terjadi, kita merasakan sengatan pahit pengkhianatan, seolah-olah alam semesta secara pribadi telah berkonspirasi melawan jadwal kita yang padat. Perhatikanlah wajah-wajah di jalanan, di kantor, bahkan di cermin. Kita semua membawa beban yang sama. Upaya yang sia-sia untuk memaksakan keteraturan pada kekacauan yang melekat pada eksistensi. Kita marah pada lalu lintas, kita frustrasi pada teknologi yang gagal. Kita merasa terhina oleh ketidakpedulian orang lain. Dan setiap reaksi emosional itu adalah penyerahan diri. Setiap kali Anda membiarkan dunia luar menarik pelatuk emosi Anda menyerahkan kunci benteng batin Anda kepada orang asing. Anda menjadi boneka yang ditarik oleh benang-benang takdir acak. Kita perlu berhenti mencari perlindungan di luar. Perlindungan yang sebenarnya tidak datang dari perubahan lingkungan, melainkan dari pembangunan benteng yang tak tertembus di dalam pikiran. Ini bukan tentang menjadi acuh tak acuh atau tanpa emosi. Ini tentang menjadi tak terkalahkan. Tentang menemukan jangkar batin yang tetap diam meskipun badai di sekitarnya mengamuk. Pikirkan seorang kaisar yang di tengah kekacauan politik dan perang masih bisa menemukan waktu untuk menulis tentang ketenangan di gulungan marmer. Atau seorang budak yang meskipun rantai fisik membelenggunya, menemukan kebebasan mutlak dalam cara dia memilih untuk menanggapi nasibnya. Mereka tidak mengendalikan dunia mereka, tetapi mereka menguasai diri mereka. Inilah jalan yang akan kita tempuh bersama. Bukan jalan menuju kekayaan instan atau kebahagiaan yang dipaksakan, tetapi jalan menuju ketahanan yang mendasar, yang diperoleh melalui disiplin mental yang ketat. Kita akan menyelami kedalaman di mana penilaian kita terbentuk, di mana reaksi-reaksi spontan kita dipicu. Kita akan belajar cara memisahkan fakta dari interpretasi, membedakan apa yang ada dalam kendali kita dari yang tidak. Ini adalah perjalanan untuk menjadi arsitek jiwa Anda sendiri, meninggalkan kebiasaan mencari kepuasan di luar, dan menemukan sumber daya yang tak terbatas di dalam. Kita akan melihat bahwa satu-satunya hal yang benar-benar kita kuasai adalah penilaian dan reaksi kita terhadap dunia. Tantangan hari ini mungkin berupa notifikasi yang mengganggu atau tenggat waktu yang mencekik, tetapi perjuangan batin
tetap sama dengan yang dihadapi oleh filsuf di Athena 2000 tahun lalu. Perjuangan untuk ketenangan. Perjuangan untuk virtus, kekuatan karakter yang sejati. Ini adalah pertempuran sehari-hari yang harus dimenangkan. Jadi, tanyakan pada diri Anda sekarang. Apakah Anda siap untuk melepaskan beban mengendalikan dunia dan, sebagai gantinya, mengangkat beban mengendalikan diri Anda? Apakah Anda siap untuk memasuki arena di mana satu-satunya musuh yang harus Anda taklukkan adalah gejolak reaksi Anda sendiri? Perjalanan dimulai bukan ketika kita menghadapi kesulitan, tetapi ketika kita memilih bagaimana kita akan menghadapinya. Kita akan mulai dengan menghadapi musuh yang paling sering kita temui, kritik yang tidak adil dan rasa sakit yang ditimbulkannya. Lanjutan ke segmen 2. Tentu, mari kita telaah lebih dalam tentang bagaimana reaksi insting kita terhadap kritik dan ketidakadilan sehari-hari membentuk rantai emosi yang membelenggu. Bayangkan skenario umum di mana Anda telah mencurahkan upaya besar pada sebuah proyek, hanya untuk mendapati hasilnya dihadapkan pada cibiran tajam yang tidak beralasan. Bukan kritik konstruktif, melainkan sarkasme dingin yang dimaksudkan untuk mengecilkan. Reaksi bawaan kita seringkali adalah menyalakan api pembelaan, merasakan panasnya kemarahan yang mendesak kita untuk membalas, untuk menegaskan kembali nilai diri kita melalui perdebatan yang sia-sia. Namun, disinilah letak jebakan utamanya. Ketika kita langsung terjun ke dalam pertarungan verbal atau pergulatan batin akibat kata-kata orang lain, kita secara implisit mengakui otoritas mereka atas kedamaian kita. Kita memberikan izin penuh kepada individu yang mungkin tidak kita hormati, yang penilaiannya mungkin cacat atau didorong oleh kecemburuan, untuk menentukan suasana hati kita sepanjang hari. Pikirkanlah ini sebagai transfer kekuasaan yang disengaja. Lebih jauh lagi, kegelisahan yang menyertai penghinaan itu seringkali berakar pada kebutuhan mendalam untuk disetujui. Sebuah haus akan validasi eksternal yang tidak pernah bisa dipuaskan sepenuhnya. Ketika seseorang menunjuk jari pada kelemahan yang dirasakan, baik itu nyata atau dibayangkan, kita merasakan goyangan pada fondasi identitas kita, padahal seharusnya identitas kita dibangun di atas batu yang jauh lebih kokoh daripada opini publik. Ketika kita membiarkan kata-kata menyakitkan itu berputar-putar di benak, kita mengizinkan racun kecil itu menyebar, menginfeksi persepsi kita tentang seluruh situasi. Kita mulai melihat dunia melalui lensa yang diwarnai oleh kepahitan sesaat itu. Sebaliknya, ada tindakan radikal yang dapat kita lakukan, pengabaian yang disengaja. Ini bukan berarti kepasifan atau ketidakpedulian, melainkan penarikan kembali energi yang seharusnya kita investasikan dalam diri kita sendiri. Ketika seorang rekan kerja melontarkan komentar sinis tentang kecepatan kerja Anda, alih-alih merespons dengan emosi, kita harus melakukan jeda kritis. Dalam jeda singkat itu, kita menerapkan pemisahan fundamental, membedakan antara apa yang dikatakan dan nilai batin kita yang tak tersentuh. Konsekuensinya, kita mulai memahami bahwa kritik yang tidak jujur atau ejekan yang tidak adil lebih banyak mengungkap tentang keadaan batin si pengkritik, ketidakamanan, kecemasan, atau keputusasaan mereka sendiri daripada tentang diri kita. Mereka sedang memproyeksikan badai internal mereka ke kanvas kehidupan kita. Menanggapi dengan kemarahan sama saja dengan menerima badai itu ke dalam pelabuhan kita. Sebaliknya, dengan menahan reaksi, kita membangun dinding yang kokoh. Ini adalah pemahaman bahwa kita tidak perlu membenarkan keberadaan atau nilai kita kepada siapapun.
Lapisan krusial lainnya adalah menyadari bahwa waktu dan energi mental kita adalah sumber daya yang terbatas dan paling berharga. Setiap menit yang dihabiskan untuk merenungkan ketidakadilan kecil adalah menit yang dicuri dari upaya yang benar-benar penting. Pekerjaan yang berarti, hubungan yang mendalam, atau refleksi pribadi. Mengapa memberikan waktu Anda kepada orang yang bahkan tidak pantas mendapatkan perhatian Anda? Kebijaksanaan terletak pada kemampuan untuk mengalihkan fokus dengan cepat. Ketika hal-hal di luar batas kendali kita mencoba menarik perhatian, kita harus segera mengarahkan pandangan ke dalam, ke tugas yang menunggu, ke nilai yang menuntun tindakan kita. Oleh karena itu, latihan ketenangan tidak dimulai dengan menghadapi bencana besar, melainkan dengan menaklukkan pemicu kecil sehari-hari. Ini adalah tentang menolak undangan untuk drama. Ini adalah tentang mengenali bahwa hasrat untuk membalas dendam atau membenarkan diri sendiri hanyalah ilusi kekuatan. Kekuatan sejati terletak pada keheningan yang Anda pertahankan, pada senyum tenang yang Anda berikan kepada orang yang mengharapkan ledakan emosi. Ini adalah pengakuan bahwa Anda adalah wasit tunggal atas nilai Anda, dan tidak ada kata-kata dari luar yang dapat mengubah skor batin itu. Ini adalah langkah pertama menuju kedaulatan mental yang tak tergoyahkan. Lanjutan ke segmen 3. Kita sering terjebak dalam perlombaan tanpa akhir untuk mendapatkan tepuk tangan, sebuah pengejaran yang melelahkan terhadap validasi eksternal. Perhatikan betapa cepatnya pujian memudar. Keberhasilan hari ini segera menjadi ekspektasi yang harus dipenuhi besok, menciptakan siklus kecemasan yang tak berkesudahan. Ini bagaikan membangun rumah di atas pasir hisap. Setiap kenaikan pasang opini publik mengancam untuk menelannya ke dalam kehampaan. Ketika kita mengaitkan harga diri kita pada hasil yang disetujui orang lain, kita secara efektif menempatkan rantai di leher kita sendiri, menyerahkan kendali emosional kepada juri yang tidak stabil dan seringkali tidak adil. Kita harus mengalihkan perhatian, meninggalkan kebiasaan mencari air di padang pasir persetujuan sosial, dan menggali sumur keyakinan yang tak habis-habis di dalam diri. Sebaliknya, bayangkan diri Anda sebagai seorang nakhoda yang tangguh, memimpin kapal di tengah samudera yang ganas. Badai, kehilangan yang tak terhindarkan, kegagalan finansial, atau bahkan penyakit fisik adalah fakta keberadaan, bukan hukuman pribadi. Kita tidak memiliki kekuatan untuk menenangkan laut. Upaya untuk memohon agar badai berlalu adalah tindakan yang sia-sia dan menguras tenaga. Tugas sejati nakhoda adalah menguasai kemudi, mengendalikan layar, dan menerima arah angin dengan bijaksana, bahkan jika itu membawa kita ke jalur yang tidak terduga dan sulit. Ini adalah inti dari penerimaan takdir, sebuah konsep yang disebut amor fati. Bukan pasrah secara pasif, melainkan mencintai apapun yang terjadi. Karena itu adalah bahan baku dari keberanian dan kebijaksanaan kita. Kita belajar untuk tidak hanya menoleransi nasib, tetapi merangkulnya sebagai cetak biru yang sempurna untuk pertumbuhan karakter. Memperdalam pemahaman ini, filsuf kuno mengajarkan pemisahan radikal antara hal-hal yang netral dan hal-hal yang secara intrinsik, baik secara moral, kekayaan, kesehatan, reputasi, atau bahkan kehilangan pekerjaan, hanyalah hal-hal yang netral, adiaphora. Hal-hal ini tidak memiliki nilai moral bawaan. Mereka hanyalah materi yang bisa digunakan dengan baik atau buruk. Nilai moral, kebaikan atau keburukan, hanya melekat pada niat dan tindakan kita, pada bagaimana kita memilih untuk menggunakan materi tersebut. Jika kita dihadapkan pada kesulitan finansial, itu bukan keburukan.
Keburukan adalah jika kita meresponsnya dengan kecurangan atau keputusasaan yang pengecut. Oleh karena itu, fokus kita harus beralih dari mendapatkan hal-hal netral itu menjadi menggunakan penilaian kita dengan benar, menjadikan setiap keadaan, betapapun sulitnya, sebagai kesempatan untuk menampilkan kebajikan. Oleh karena itu, konsekuensi logis dari penerimaan ini adalah pembangunan benteng batin. Benteng ini, atau baju zirah mental, bukanlah lapisan baja dingin yang membuat kita kebal terhadap perasaan, melainkan konstruksi psikologis yang terbuat dari keyakinan yang hangat dan tak tergoyahkan. Ketika Anda mendengar kritik internal yang meragukan, atau ketika kegagalan menghantam proyek yang Anda cintai, benteng ini berfungsi sebagai perisai. Ia tidak meniadakan rasa sakit atas kehilangan, tetapi mencegah rasa sakit itu merusak inti spiritual Anda. Kita berhenti mengidentifikasi diri dengan emosi yang lewat, memahami bahwa perasaan hanyalah pengunjung sementara, bukan penghuni permanen. Benteng ini memungkinkan kita untuk mengamati gejolak emosi tanpa harus terlibat di dalamnya. Selain itu, pertimbangkan bagaimana konsep ini berlaku ketika Anda menghadapi ketidakpastian masa depan, sebuah jurang yang seringkali menjadi sumber kecemasan terbesar kita. Kecemasan adalah bunga yang mekar di lahan kekhawatiran tentang hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Ketika kita menerapkan pemisahan kendali, kita menyadari bahwa masa depan adalah wilayah yang sepenuhnya berada di luar kendali kita saat ini. Satu-satunya saat yang benar-benar ada adalah saat ini, dan satu-satunya tindakan yang benar-benar kita miliki adalah tindakan yang kita lakukan sekarang. Dengan memfokuskan seluruh energi mental pada tugas yang ada di depan mata, pada tindakan yang benar dan etis di saat ini, kita secara efektif meniadakan ruang bagi kecemasan masa depan untuk berkembang. Kita menjadi seperti pemahat yang hanya fokus pada pahatan yang sedang diukir, bukan pada pameran di mana karya itu akan dipajang. Kekuatan terletak pada proses, pada upaya, bukan pada hasil yang tidak pasti. Inilah transformasi. Dari makhluk yang didorong oleh ketakutan akan besok, menjadi individu yang berlabuh kuat dalam kebenaran saat ini. Lanjutan ke segmen 4. Sekarang, mari kita selami momen krusial ketika kesadaran itu tiba, sebuah titik balik yang mengubah orientasi hidup kita secara fundamental. Ini adalah saat ketika kita berhenti hanya mengetahui prinsip-prinsip stoik dan mulai menginternalisasikannya ke dalam struktur saraf kita. Bayangkan, Anda berada di tengah pertemuan penting, di mana sebuah keputusan yang Anda yakini benar diabaikan secara terang-terangan demi kepentingan politik internal yang dangkal. Secara naluriah, Anda merasakan dorongan kuat untuk membantah, untuk berteriak menuntut keadilan, sebuah reaksi yang mengancam untuk menelan seluruh fokus Anda. Namun, alih-alih membiarkan gejolak itu mengambil alih, terjadi jeda mikrodetik. Dalam keheningan batin yang dipaksakan itu, Anda melakukan pemisahan radikal, memisahkan peristiwa, keputusan yang tidak adil dari penilaian Anda terhadap peristiwa tersebut, bahwa ini adalah bencana atau penghinaan. Anda menyadari bahwa keputusan itu dalam dirinya sendiri hanyalah sebuah fakta netral, sebuah hasil dari variabel yang tidak Anda kendalikan. Ambisi orang lain, struktur kekuasaan perusahaan, yang benar-benar berada di bawah kekuasaan Anda adalah penilaian yang Anda berikan. Konsekuensinya, terjadi pergeseran fokus yang dramatis. Daripada membuang energi untuk melawan keputusan yang sudah dibuat, Anda mengarahkan perhatian ke satu-satunya domain yang dapat Anda modifikasi, respons Anda. Anda bertanya, tindakan apa yang paling sesuai dengan karakter
yang ingin saya bangun. Apakah kemarahan akan memperbaiki situasi? Tidak. Apakah mempertahankan ketenangan dan mencari solusi alternatif akan lebih bermartabat? Tentu saja. Inilah klimaks transformatifnya. Kesadaran bahwa kebebasan sejati bukanlah kemampuan untuk melakukan apapun yang Anda inginkan, melainkan kemampuan untuk tidak terganggu oleh apapun yang terjadi pada Anda. Lebih jauh lagi, pemahaman ini membuka pintu menuju praktik yang dikenal sebagai prameditasi keburukan, premeditatio malorum. Ini bukan praktik pesimistis, melainkan latihan ketahanan mental yang proaktif. Kita secara sengaja membayangkan skenario terburuk yang mungkin terjadi, kehilangan pekerjaan, kegagalan proyek, atau bahkan kehilangan hubungan. Bukan untuk mengundang nasib buruk, tetapi untuk menghilangkan kejutan emosionalnya. Dengan secara mental, melatih diri untuk menerima potensi kerugian ini, kita mengurangi kekuatan cengkeraman mereka atas diri kita di masa sekarang. Kita menyadari bahwa kita akan tetap utuh, bahwa kebajikan kita tidak bergantung pada keadaan eksternal yang hilang itu. Sebaliknya, individu yang tidak terlatih mentalnya bereaksi terhadap setiap kemunduran kecil, seolah-olah itu adalah bencana yang unik dan tak terduga. Mereka hidup dalam keadaan keterkejutan emosional yang konstan. Namun, bagi Anda yang telah berlatih, kemunduran hanyalah konfirmasi dari apa yang sudah Anda antisipasi, bahwa dunia bersifat acak dan tidak stabil. Ketika kerugian itu benar-benar terjadi, itu hanya menegaskan kembali filosofi Anda, bukan meruntuhkannya. Ini adalah realisasi yang membebaskan, bahwa Anda tidak perlu takut akan masa depan jika Anda telah memutuskan terlebih dahulu bahwa Anda akan menghadapinya dengan keberanian dan kebijaksanaan, apapun bentuknya. Oleh karena itu, momen pencerahan ini menghasilkan pembebasan dari tirani harapan. Harapan dalam konteks ini adalah ekspektasi yang kaku bahwa dunia harus sesuai dengan cetak biru pribadi kita. Ketika kita melepaskan harapan yang tidak realistis ini, kita tidak menjadi apatis. Sebaliknya, kita menjadi lebih efektif. Kita fokus pada upaya yang dapat kita lakukan saat ini, tanpa terikat secara emosional pada hasil yang dijamin. Ini adalah kekuatan yang tenang, yang berakar pada penerimaan realitas yang tidak dapat dinegosiasikan. Anda berhenti menjadi korban takdir dan mulai menjadi pengamat yang bijak, yang dapat memilih respons yang paling bermartabat dalam setiap situasi yang disajikan oleh kehidupan. Anda menyadari bahwa satu-satunya kekalahan sejati adalah kegagalan karakter, bukan kegagalan hasil. Akhirnya, pemahaman transformatif ini memicu dorongan untuk bertindak. Jika satu-satunya hal yang benar-benar kita miliki adalah momen ini dan kualitas tindakan kita, maka setiap detik menjadi suci. Tidak ada lagi penundaan, tidak ada lagi pemborosan waktu untuk merenungkan masa lalu atau mencemaskan masa depan. Tindakan yang benar menjadi satu-satunya fokus, didorong oleh kebajikan, keadilan, keberanian, kesederhanaan, dan kebijaksanaan. Ini adalah momen ketika teori berubah menjadi praktik, ketika ketenangan batin bukan lagi tujuan yang dicari, melainkan sumber daya yang digunakan untuk menjalani kehidupan yang penuh makna dan tujuan. Anda berhenti mencari kebahagiaan dan mulai menghasilkan nilai, mengetahui bahwa kebahagiaan adalah produk sampingan alami dari tindakan yang benar. Lanjutan ke segmen 5. Transformasi batin yang telah kita alami ini menuntut implementasi praktis yang ketat dalam rutinitas sehari-hari. Ia tidak boleh tetap menjadi konsep abstrak yang indah. Kita harus menerjemahkan kesadaran menjadi disiplin yang terwujud dalam tindakan nyata. Mulailah dengan praktik yang dikenal sebagai
penilaian yang ketat. Ketika emosi tiba-tiba melonjak, kemarahan terhadap pengemudi yang ceroboh, atau kecemburuan terhadap kesuksesan orang lain, segera hentikan reaksi otomatis itu. Jangan biarkan emosi tersebut mengalir tanpa pemeriksaan. Alih-alih, beri nama pada emosi itu, identifikasi pemicunya, dan kemudian pisahkan pemicu itu dari penilaian Anda. Contoh konkretnya, Anda menerima email yang bernada meremehkan dari atasan Anda. Reaksi insting adalah marah dan merasa tidak dihargai. Penilaian yang ketat menanyakan, apakah email itu sendiri meremehkan? Atau apakah saya memilih untuk menafsirkan nadanya sebagai meremehkan? Faktanya adalah serangkaian kata. Penafsiran tentang rasa tidak hormat adalah tambahan yang Anda tambahkan. Dengan menghilangkan tambahan emosional ini, Anda menyisakan diri Anda hanya dengan informasi yang dapat ditindaklanjuti. Pertanyaannya kemudian berubah dari mengapa dia melakukan ini padaku menjadi apa tanggapan yang paling rasional dan profesional yang akan memajukan tujuan saya? Ini adalah teknik diseksi mental yang membersihkan kabut emosi. Selanjutnya, kita harus secara aktif mempraktikkan pengamatan diri yang tanpa pamrih. Di akhir setiap hari, lakukan refleksi yang jujur, bukan untuk mencela diri sendiri, melainkan untuk belajar. Tanyakan pada diri Anda, di mana saya kehilangan kendali atas penilaian saya hari ini? Kapan saya bereaksi berlebihan terhadap hal-hal yang tidak penting? Di mana saya membuang waktu dan energi pada hal-hal di luar kendali saya? Catat momen-momen ini. Dengan menganalisis kegagalan kita dengan cara yang tenang dan analitis, kita mengubah kesalahan menjadi bahan bakar untuk peningkatan di masa depan. Kita tidak mengutuk badai, melainkan mencatat di mana kapal kita perlu diperkuat untuk pelayaran berikutnya. Selain itu, pertimbangkan bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip premeditatio malorum secara lebih luas, bukan hanya pada bencana besar, tetapi pada potensi gangguan sehari-hari. Sebelum memasuki pertemuan penting, bayangkan kemungkinan terburuk. Presentasi Anda gagal, audiens tidak tertarik, atau peralatan teknis tidak berfungsi. Dengan secara mental menerima kemungkinan hasil yang kurang ideal ini, Anda memasuki situasi dengan ketenangan yang lebih besar. Anda tidak lagi terkejut atau panik ketika hambatan muncul, karena Anda telah mengizinkan ruang bagi kekacauan untuk terjadi. Ini membebaskan Anda untuk fokus sepenuhnya pada tugas di tangan, mengetahui bahwa kerugian terburuk telah dipertimbangkan dan diterima. Untuk memperkuat ketahanan batin ini, kita harus secara sengaja mempraktikkan ketidaknyamanan yang disengaja. Ini berarti memilih untuk menahan diri dari kenyamanan kecil yang kita anggap sebagai hak. Misalnya, sengaja menahan diri dari camilan yang tidak perlu, memilih berjalan kaki daripada mengemudi untuk jarak pendek, atau mandi air dingin sesekali. Tujuan dari latihan ini bukanlah penderitaan itu sendiri, tetapi untuk melatih diri kita agar tidak menjadi budak dari kebutuhan dan keinginan yang dangkal. Ketika kesulitan yang sebenarnya datang, kehilangan kenyamanan finansial atau kesehatan yang menurun, pikiran kita sudah terlatih untuk menahan dan menoleransi, karena kita telah secara sukarela mengalami ketidaknyamanan yang lebih kecil. Kita membangun otot mental yang diperlukan untuk menahan beban yang lebih berat. Akhirnya, integrasikan kesadaran akan kefanaan, memento mori, ke dalam setiap tindakan. Ingatlah bahwa waktu Anda terbatas dan berharga. Setiap tugas yang Anda lakukan, setiap kata yang Anda ucapkan, mungkin adalah yang terakhir. Kesadaran ini meniadakan penundaan dan menginspirasi urgensi yang bermartabat. Ketika Anda melakukan pekerjaan Anda
Anda melakukannya dengan fokus penuh dan integritas, bukan karena takut akan hukuman, tetapi karena rasa hormat terhadap waktu yang telah diberikan. Ini adalah cara praktis untuk memastikan bahwa setiap tindakan selaras dengan nilai-nilai tertinggi Anda, mengubah rutinitas biasa menjadi praktik spiritual yang mendalam. Dengan mempraktikkan disiplin-disiplin ini, kita tidak hanya bertahan hidup, kita berkembang, mengubah setiap hari menjadi bukti hidup kedaulatan mental kita. Lanjutan ke segmen 6. Kita telah berjalan melalui badai kebisingan, mengidentifikasi ilusi kendali, dan membangun benteng batin yang terbuat dari penilaian yang bijaksana. Sekarang, kita berdiri di ambang kesimpulan, bukan sebagai akhir dari perjalanan, melainkan sebagai awal dari babak baru yang didorong oleh kesadaran yang mendalam. Ketenangan yang telah kita temukan bukanlah keadaan statis yang diperoleh sekali seumur hidup. Itu adalah hasil dari perjuangan yang berkelanjutan, sebuah medan pertempuran yang harus dimenangkan setiap pagi ketika Anda membuka mata. Ingatlah bahwa hadiah terbesar dari disiplin mental ini bukanlah kebahagiaan yang euforis atau kebebasan dari kesulitan, melainkan ketahanan fundamental, kemampuan untuk berdiri tegak di tengah kehancuran, untuk menemukan ketenangan di pusat badai. Ini adalah janji bahwa tidak ada kekuatan eksternal, tidak ada kritik, tidak ada kehilangan yang dapat merenggut nilai inti Anda atau kemampuan Anda untuk bertindak dengan kebajikan. Anda telah mengalihkan sumber kekuatan Anda dari yang fana ke yang abadi. Jadi, inilah panggilan untuk bertindak, sebuah undangan untuk membawa filosofi ini keluar dari ruang refleksi dan ke dalam kehidupan yang bergejolak. Jangan hanya membaca tentang ketenangan, jadilah ketenangan itu sendiri. Ketika Anda dihadapkan pada ketidakadilan besok, ingatlah jeda mikrodetik itu. Gunakan kekuatan pemisahan untuk melihat fakta apa adanya, tanpa filter emosi atau harapan yang tidak realistis. Pilihlah respons yang paling bermartabat, respons yang mencerminkan siapa Anda, bukan respons yang didikte oleh apa yang dilakukan orang lain. Jadikan setiap hari sebagai latihan untuk amor fati, cinta akan takdir. Rangkul setiap kesulitan, setiap kemunduran sebagai bahan mentah yang diperlukan untuk menempa karakter Anda. Jika hari ini membawa kegagalan, terima itu bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai pelajaran yang tak terhindarkan. Jika hari ini membawa kesuksesan, terima itu dengan kerendahan hati, mengetahui bahwa itu juga bersifat sementara. Fokuslah pada kualitas upaya Anda, bukan pada hasil yang tidak pasti. Anda adalah pemahat mahakarya yang paling penting, diri Anda sendiri. Setiap tindakan, setiap reaksi, setiap penilaian adalah pukulan pahat yang membentuk jiwa Anda. Apakah Anda akan membiarkan tangan orang lain memegang pahat itu? Atau apakah Anda akan mengambil alih kendali dan mengukir diri Anda menjadi sosok yang kuat, teguh, dan bijaksana? Jawaban atas pertanyaan itu menentukan kualitas hidup Anda. Tinggalkan pengejaran validasi eksternal. Reputasi Anda adalah milik orang lain. Karakter Anda adalah milik Anda. Berhentilah mencoba menjadi sempurna di mata dunia, dan mulailah berupaya menjadi utuh di mata Anda sendiri. Kedaulatan mental adalah satu-satunya kekayaan yang tidak dapat dicuri. Jaga itu, lindungi itu, dan kembangkan itu dengan rajin. Pergilah sekarang dan hadapi dunia bukan sebagai korban yang rentan, tetapi sebagai penguasa domain batin Anda. Ingatlah bahwa ketenangan bukanlah hadiah yang diberikan, melainkan disiplin yang dipertahankan. Hiduplah dengan tujuan, bertindak dengan integritas, dan temukan makna sejati dalam setiap tindakan yang Anda lakukan.
ini adalah jalan menuju kehidupan yang benar-benar termotivasi dan penuh makna. Berpikirlah dengan jernih, bertindak dengan benar, dan sisanya akan mengikuti. Kini, kita harus berani menghadapi musuh yang paling licik dalam era modern, kebisingan yang dipaksakan. Kita tidak hanya menghadapi hiruk-pikuk fisik kota, tetapi juga serangan tanpa henti dari informasi digital, notifikasi yang merayap, dan opini yang tak terhitung jumlahnya yang terus-menerus menuntut perhatian kita. Ini bukan sekadar gangguan, ini adalah erosi perlahan terhadap kemampuan kita untuk berpikir jernih dan menilai secara independen. Ketika pikiran terus-menerus diumpankan dengan stimulus eksternal, ia kehilangan kapasitasnya untuk melakukan dialog internal yang esensial, tempat di mana kebijaksanaan sejati ditempa. Menjelang kedalaman pemahaman ini, kita harus memperkenalkan disiplin yang jarang dipraktikkan, pengasingan yang disengaja. Ini bukan pelarian pengecut dari tanggung jawab sosial, melainkan penarikan strategis untuk mengkalibrasi ulang kompas moral. Kita harus menciptakan ruang hening di mana kita dapat memeriksa keyakinan kita tanpa intervensi sinis atau pujian yang memabukkan dari luar. Anggaplah kesendirian sebagai batu asah mental. Hanya dalam gesekan yang terisolasi, pisau penilaian kita dapat diasah hingga ketajaman yang sempurna. Di sana, kita menguji apakah tindakan kita didorong oleh kebajikan yang murni atau oleh keinginan yang terselubung untuk tepuk tangan atau menghindari cemoohan. Sebaliknya, kita harus memahami bahwa banyak keputusan yang kita anggap sebagai milik kita sendiri sebenarnya adalah gema dari ekspektasi sosial atau tren budaya yang kita serap tanpa sadar. Dalam keheningan, kita memaksa diri untuk mendengarkan suara nalar, membedakannya dari hiruk-pikuk tuntutan ego. Inilah waktunya untuk melakukan audit motivasi. Mengapa saya melakukan pekerjaan ini? Untuk uang? Atau untuk kesempatan menampilkan ketekunan dan keadilan? Mengapa saya mengejar pengakuan ini? Untuk rasa bangga yang fana, atau karena itu adalah konsekuensi alami dari pekerjaan yang dilakukan dengan integritas? Lebih jauh lagi, dalam keheningan yang disengaja, kita mulai mempraktikkan seni mendengarkan tanpa harus merespons. Kita mengizinkan pikiran untuk menjadi wadah yang tenang, bukan arena yang reaktif. Saat emosi mencoba menarik kita ke dalam pusaran, kita menahan diri, mengamati sensasi fisik yang menyertai kemarahan atau ketakutan, dan kemudian membiarkannya berlalu tanpa memberikan izin untuk bertindak. Ini adalah penguasaan diri yang paling halus, pengakuan bahwa perasaan adalah badai cuaca internal yang dapat kita amati dari jendela benteng kita tanpa harus keluar dan basah kuyup. Meskipun demikian, penguasaan diri ini tidak boleh disalahartikan sebagai isolasi yang dingin. Stoikisme menuntut kita untuk mengakui bahwa kita adalah bagian dari jaringan kemanusiaan yang terjalin, oikeiosis, bahwa tugas kita meluas melampaui kepentingan diri sendiri. Namun, bantuan yang kita tawarkan harus rasional, bukan emosional. Kita harus bertindak berdasarkan kewajiban untuk keadilan dan kemanusiaan, memberikan dukungan yang bijaksana tanpa menenggelamkan diri kita dalam kesedihan atau keputusasaan orang lain. Tindakan ini murni karena didorong oleh prinsip, bukan oleh keterikatan emosional yang dapat mengaburkan penilaian kita. Kita menawarkan jangkar, bukan ikut tenggelam. Konsekuensinya, terapkanlah disiplin minimalisme digital. Secara sadar, putuskan sambungan dari umpan konstan yang mencuri perhatian Anda. Tetapkan waktu dan tempat suci di mana teknologi tidak diizinkan masuk, menciptakan zona bebas dari tuntutan eksternal. Dengan merebut kembali ruang mental
yang dicuri oleh notifikasi yang tidak penting, Anda mengembalikan fokus Anda pada apa yang benar-benar penting, tugas yang sedang Anda kerjakan, kualitas karakter yang Anda kembangkan. Ini adalah investasi paling berharga yang dapat Anda lakukan, menukar kebisingan yang memecah belah dengan keheningan yang menyatukan. Dengan demikian, Anda memastikan bahwa setiap tindakan yang Anda lakukan berasal dari pusat ketenangan yang dikuasai, bukan dari tepi kegelisahan yang kacau. Sekarang, kita harus mendalami cara kita berinteraksi dengan dunia yang penuh ambisi, yaitu melalui disiplin hasrat dan ekspektasi. Kita seringkali menyamakan ketenangan dengan tidak memiliki keinginan, padahal ini adalah kesalahpahaman fatal. Kita tidak dituntut untuk menjadi batu yang dingin tanpa tujuan. Sebaliknya, kita harus belajar bagaimana menginginkan dengan bijaksana. Inilah saatnya memperkenalkan konsep keutamaan yang disukai. Hal-hal netral seperti kesehatan, kekayaan, atau karier yang sukses. Ini adalah alat yang lebih baik untuk hidup, namun bukan persyaratan mutlak untuk hidup yang baik. Kita mengejarnya dengan semangat, tetapi kita harus memegang hasilnya dengan longgar, menyadari bahwa nilai intrinsik kita tidak bergantung pada perolehannya. Maka dari itu, ketika Anda menetapkan tujuan ambisius, Anda harus menerapkannya dengan klausa cadangan. Ini adalah mekanisme mental yang mengubah rencana dari tuntutan kaku menjadi niat yang fleksibel. Ketika Anda merencanakan peluncuran proyek besar, misalnya, Anda harus secara implisit menambahkan, "Saya akan melakukan ini dengan segala upaya terbaik saya, asalkan takdir mengizinkan." Klausa ini bukan bentuk pesimisme terselubung, melainkan pengakuan jujur atas keterbatasan kita sebagai manusia. Kegagalan tidak lagi terasa sebagai pukulan pribadi atau pengkhianatan kosmik, melainkan hanya sebagai data, sebagai hasil dari variabel tak terduga yang telah Anda antisipasi secara filosofis. Dengan cara ini, kita berinvestasi penuh dalam proses tanpa terikat secara emosional pada hasil yang dijamin. Sebaliknya, perhatikanlah bagaimana pikiran harus berfungsi sebagai sistem operasi yang dikalibrasi, bukan sekadar gudang reaksi emosional. Kita harus secara sadar menyelaraskan pikiran kita dengan logos, akal semesta yang menuntut konsistensi dan kebenaran. Ini berarti menolak pemikiran kontradiktif atau penalaran yang didorong oleh emosi. Ketika Anda marah, pikiran Anda menciptakan narasi yang membenarkan kemarahan itu. Ini adalah penilaian yang bias. Tugas kita adalah menggunakan nalar yang dingin untuk membongkar narasi tersebut, mencari kebenaran yang tidak terpengaruh oleh panasnya perasaan. Anda harus menjadi hakim yang adil atas pikiran Anda sendiri, menuntut bukti yang kuat sebelum mengeluarkan vonis emosional. Selain itu, pertimbangkan bagaimana penguasaan diri ini memperluas perspektif kita melalui konsep simpatia, kesatuan kosmis. Kita tidak hidup sebagai atom yang terisolasi. Kita adalah fragmen yang terjalin erat dalam satu tubuh besar kemanusiaan. Ketika Anda menyaksikan penderitaan atau ketidakadilan yang menimpa orang lain, Anda tidak boleh melihatnya sebagai masalah eksternal yang jauh. Sebaliknya, lihatlah itu sebagai luka pada tubuh yang sama dengan yang Anda huni. Kesadaran ini memunculkan kewajiban untuk bertindak adil dan membantu, bukan karena rasa kasihan yang menguras tenaga, melainkan karena keharusan rasional untuk memulihkan kesehatan keseluruhan sistem. Ini adalah motivasi yang kuat dan berkelanjutan, didorong oleh prinsip yang lebih tinggi daripada keuntungan pribadi. Konsekuensinya, tindakan Anda harus selalu selaras dengan kepentingan komunitas. Ini adalah ujian akhir dari kebajikan Anda.
Apakah upaya Anda untuk sukses hanya menguntungkan diri sendiri? Atau apakah itu juga berkontribusi pada peningkatan umum? Seorang stoik tidak mencari keuntungan yang diperoleh dengan mengorbankan orang lain, karena itu sama saja dengan melukai diri sendiri. Setiap keputusan yang Anda buat, dari cara Anda berinteraksi dengan petugas layanan hingga bagaimana Anda memimpin tim, harus menjadi manifestasi dari keadilan yang tak tergoyahkan. Akhirnya, kita harus secara sadar mempraktikkan pengalihan keinginan. Jika Anda mendapati diri Anda sangat menginginkan hal-hal di luar kendali, seperti pengakuan publik atau perubahan perilaku orang lain, segera alihkan energi keinginan itu ke dalam. Inginkanlah dengan intensitas yang sama agar Anda dapat mempertahankan integritas Anda, agar Anda dapat merespons dengan tenang, dan agar Anda dapat memenuhi tugas Anda dengan ketekunan. Dengan mengalihkan hasrat Anda dari yang fana ke yang abadi, Anda menjamin bahwa Anda akan selalu memiliki sumber daya untuk memuaskan keinginan Anda, karena kedaulatan atas niat Anda tidak pernah dapat dirampas. Ini adalah strategi kemenangan yang sesungguhnya. Setelah menelusuri lorong-lorong refleksi yang dalam dan membongkar lapis demi lapis struktur reaktif yang membelenggu, kita kini menyaksikan bagaimana benang-benang kebijaksanaan yang telah kita kumpulkan menyatu. Ini bukan sekadar koleksi teknik, melainkan arsitektur jiwa yang terpadu, yang menuntut konsistensi yang ketat. Kita telah berhenti berjuang melawan arus takdir yang tak terhindarkan. Sebaliknya, kita menemukan bahwa dengan memindahkan jangkar dari dasar lautan yang berpasir ke inti kesadaran kita sendiri, kita memperoleh stabilitas yang tak tergoyahkan. Kebebasan sejati tidak lagi dicari dalam ketiadaan hambatan eksternal, melainkan pada kemampuan untuk menentukan arah pelayaran mental kita, bahkan ketika angin badai berlawanan arah. Refleksi atas perjalanan ini menunjukkan bahwa setiap latihan pemisahan antara fakta dan interpretasi, antara upaya dan hasil, adalah pukulan palu yang membentuk ketahanan kita. Kita telah menyadari bahwa sebagian besar penderitaan kita bersumber dari satu kesalahan mendasar, meyakini bahwa hal-hal netral memiliki kekuatan untuk mendikte nilai moral kita. Ketika kita melepaskan keyakinan ini, ketika kita secara fundamental menerima bahwa kekayaan atau kerugian, pujian atau cemoohan hanyalah bahan mentah yang dapat kita gunakan dengan bijaksana atau bodoh, beban ekspektasi yang menyesakkan itu pun terangkat. Kita mulai melihat kesulitan bukan sebagai penghalang, melainkan sebagai arena pelatihan yang dirancang khusus untuk menguji dan memperkuat kebajikan kita. Setiap upaya untuk memisahkan fakta dari interpretasi, setiap penolakan terhadap drama yang tidak perlu, dan setiap pengalihan hasrat dari yang fana ke yang abadi, kini terajut menjadi satu permadani eksistensi yang utuh. Kekuatan tidak lagi diukur dari seberapa keras kita memukul balik dunia yang tidak adil, melainkan dari seberapa tenang kita menyerap dan merespons guncangannya. Kita telah belajar bahwa respons yang paling kuat seringkali adalah keheningan yang bermartabat, sebuah penolakan untuk memberikan izin kepada kekacauan luar untuk merusak ketenangan internal yang telah kita bangun dengan susah payah. Dalam terang wawasan ini, jalan ke depan menjadi jelas, meskipun tidak mudah. Fondasi telah diletakkan, kita telah menguasai kemudi. Kini, kita harus hidup dari pusat kendali yang baru ditemukan ini. Disiplin hasrat dan penerimaan takdir memungkinkan kita untuk bergerak maju dengan urgensi yang tenang. Kita tidak lagi menunda tindakan yang benar karena takut akan kegagalan.
sebab kita telah membatalkan kontrak emosional yang mengikat kebahagiaan kita pada hasil yang dijamin. Fokus kita beralih sepenuhnya pada kualitas tindakan di saat ini, menjadikannya manifestasi murni dari nalar dan keadilan. Kita harus membawa kesadaran ini ke dalam setiap interaksi, memastikan bahwa kontribusi kita kepada komunitas melalui pekerjaan, hubungan, dan tanggung jawab sipil berasal dari prinsip yang tak tercemar. Ini adalah realisasi bahwa kemanusiaan adalah satu tubuh dan bahwa cedera pada satu bagian adalah cedera pada keseluruhan. Oleh karena itu, tindakan yang adil dan benar bukanlah pilihan altruistik, melainkan kewajiban rasional yang diperlukan untuk kesehatan mental dan spiritual kita sendiri. Dengan fondasi yang kokoh ini, pertanyaan tentang apa yang harus saya lakukan tidak lagi terasa membebani. Sebaliknya, ia muncul sebagai kewajiban yang jelas dan murni. Kita telah membersihkan lensa persepsi kita, dan kini, tindakan yang benar, yang selaras dengan keadilan dan nalar, menjadi respons yang alami, bukan lagi perjuangan. Kita telah bertransformasi dari boneka yang ditarik oleh benang-benang emosi menjadi arsitek yang berdiri tegak, siap mengukir setiap momen kehidupan dengan sengaja dan berani. Kita telah menemukan mata air kebebasan yang mengalir dari dalam. Sekarang, yang tersisa hanyalah membawa kedaulatan mental ini ke dalam babak akhir, mengukuhkan janji untuk menjalani kehidupan yang benar-benar bermakna dan bertujuan. Setelah semua gema kebisingan mereda, setelah kita berhasil membongkar ilusi kendali yang melelahkan, yang tersisa hanyalah kebenaran yang tidak dapat disangkal. Satu-satunya arena yang benar-benar kita kuasai adalah bentangan sempit antara stimulus dan respons. Kita telah menyaksikan bahwa benteng batin yang kita bangun bukanlah dinding pelindung yang dingin dari dunia, melainkan landasan peluncuran yang kokoh untuk tindakan yang bertujuan. Kita tidak lagi mencari tempat berlindung dari takdir, melainkan telah bertransformasi menjadi mitra yang bersedia dan rasional dalam dramanya yang agung. Inilah pembebasan dari perbudakan harapan yang sia-sia, sebuah pengakuan mendalam bahwa kebebasan emosional tidak terletak pada pengubahan jalan takdir, melainkan pada penguasaan langkah kita di atasnya. Kita telah menemukan bahwa kelemahan sejati bukanlah kegagalan hasil, tetapi kegagalan karakter dalam menghadapi hasil tersebut. Maka, kita tidak dapat kembali ke cara hidup yang lama, di mana emosi yang bergejolak menjadi penguasa dan penilaian yang tergesa-gesa menjadi panduan. Ketenangan yang kita cari bukanlah kedamaian yang diberikan oleh lingkungan yang sempurna. Lingkungan seperti itu tidak pernah ada, melainkan ketenangan yang dihasilkan dari keputusan yang disiplin. Ini adalah ketenangan yang berdenyut di tengah hiruk-pikuk, yang memungkinkan kita untuk mengamati badai tanpa harus menjadi bagian darinya. Ini adalah kedaulatan mental yang memisahkan diri kita dari massa yang reaktif, menjadikan kita jangkar yang stabil di tengah lautan kepanikan kolektif. Dengan menerima amor fati, cinta akan apa yang terjadi, kita mengubah setiap kemunduran menjadi kesempatan yang unik, setiap kesulitan menjadi latihan yang tak ternilai. Sesungguhnya, implikasi terdalam dari disiplin ini adalah transformasinya dari sekadar bertahan hidup menjadi penciptaan yang disengaja. Hidup Anda, dengan segala kekacauan dan kemundurannya, adalah materi mentah yang unik dan tak tertandingi. Melalui lensa penilaian yang dikendalikan, setiap tantangan menjadi pahat yang presisi, dan setiap respons etis adalah ukiran yang disengaja. Kita tidak lagi hanya menjalani kehidupan, kita memahatnya. Kebajikan, keadilan, keberanian, kebijaksanaan, dan kesederhanaan
bukanlah cita-cita yang abstrak, melainkan alat konkret yang kita gunakan untuk mengukir diri kita menjadi mahakarya yang termotivasi dan penuh tujuan. Ketenangan yang kita cari adalah kualitas dari ukiran itu sendiri, bukan ketiadaan debu marmer di sekitar kita. Oleh karena itu, panggilan terakhir adalah untuk integrasi total. Jangan biarkan filosofi ini menjadi pengetahuan yang tersimpan rapi. Biarkan ia menjadi darah yang mengalir dalam setiap interaksi dan keputusan. Ujian sejati bukan pada saat meditasi hening, melainkan pada saat kekecewaan tiba-tiba menghantam, pada saat provokasi yang tidak adil datang tanpa peringatan. Di sanalah filosofi Anda diuji dalam api kenyataan. Di setiap detik yang menuntut reaksi, tanyakan pada diri Anda, apakah ini tindakan yang didorong oleh nalar yang tenang, ataukah ini penyerahan diri pada impuls yang tak terlatih? Pikirkan tentang warisan yang Anda tinggalkan. Ketika semua yang eksternal memudar, kekayaan, jabatan, atau pujian, yang tersisa hanyalah catatan dari bagaimana Anda memilih untuk berada. Apakah Anda memilih kegelisahan yang reaktif dan keputusasaan, ataukah Anda memilih ketegasan yang tenang, keberanian yang rasional, dan kebaikan yang tak tergoyahkan? Jangan biarkan satu hari pun berlalu tanpa secara sadar menegaskan kedaulatan atas penilaian Anda. Biarkan logos memandu, biarkan nalar menjadi satu-satunya otoritas batin yang Anda akui. Ini bukan akhir dari pelajaran, melainkan undangan untuk mengaplikasikan cetak biru ini ke dalam realitas yang keras. Kedaulatan mental telah dimenangkan di dalam. Kini, tunjukkanlah di luar. Praktik yang sesungguhnya dimulai sekarang.